Podcast Ali Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Saudara Zainal Prastowo, Muntilan, Jawa Tengah. Pak Alwi menyebutkan bahwa Ibn Taimiyah keras terhadap Kristen. Ada dalam buku apa dan bagaimana bunyi kerasnya tersebut? Jawaban saya, Ibn Taimiyah ini oleh semua sejarawan Islam dianggap bahwa tokoh yang kontroversial dan hidup pada masa Mongol menyerang umat Islam di Irak dan di Damaskus, dan beliau ikut di dalam mempertahankan penguasa Islam di sana. Jadi dia dipengaruhi oleh situasi setelah Perang Salib, ada Mongol juga menguasai umat Islam atau daerah-daerah umat Islam, sehingga terbentuk pikirannya, perspektifnya terhadap orang di luar Islam itu sangat negatif. Kita ketahui bahwa Ibn Taimiyah juga dalam pandangan-pandangannya terhadap kelompok Islam lainnya juga sangat keras, yang akhirnya diikuti oleh kelompok Wahabi, Salafi, Jihadis yang menganjurkan supaya kita harus melakukan jihad bukan saja kepada non-Muslim, tetapi juga kepada orang-orang Islam yang menyimpang. Hubungannya dengan Kristen, kita ketahui bahwa banyak fatwa-fatwanya itu bisa kita dapatkan di dalam buku-buku Ibn Taimiyah, kumpulan fatwa-fatwa beliau, dan di situ bisa kita lihat gimana fatwa terhadap Kristen. Jadi antara lain dia mengatakan di dalam salah satu fatwanya bahwa dia melarang umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad karena ini sebagai ikut-ikutan kepada tradisi Kristen, dan juga membangun masjid di makam seseorang. Ini salah satu fatwanya yang menyebut bahwa hal itu adalah dari tradisi Kristen. Yang kedua, ada juga beliau sebutkan bahwa siapa yang percaya bahwa gereja-gereja dan sinagog adalah rumah Tuhan di mana Allah disembah, atau dia percaya bahwa apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Kristiani adalah ketaatan kepada Allah, barang siapa yang percaya hal tersebut dan juga siapa yang membantu mereka, umat Kristiani, untuk mendirikan rumah ibadahnya, maka orang-orang tersebut adalah kafir. Ini sangat bertentangan dengan apa yang kita baca perjanjian di antara kelompok Kristen Najran dengan Nabi Muhammad, di mana Nabi menyampaikan di situ bahwa umat Islam apabila diperlukan dapat membantu komunitas Kristen untuk membangun rumah ibadahnya, dan hal tersebut jangan dianggap sebagai hutang, jangan dianggap sebagai meminta imbalan, tetapi sebagai hal yang solidaritas antar umat beragama. Selain itu, siapa yang percaya, kata Ibn Taimiyah, bahwa mereka umat Kristen dan umat Yahudi dalam beribadah kepada Tuhan di gereja dan sinagog adalah ketaatan kepada Allah, barang siapa yang percaya hal itu, maka dia adalah murtad, artinya telah keluar dari ajaran Islam. Ini dapat dibaca di dalam buku Al-Iqna oleh tokoh yang bernama Al-Hijazi, menukil pendapat Ibn Taimiyah dalam bab murtad. Sebagaimana diketahui, Ibn Taimiyah sangat keras dan
Kekerasan inilah yang menularkan kepada murid-muridnya, baik yang masih hidup pada waktu itu maupun setelah beliau meninggal. Murid yang jelas adalah Ibn al-Qayyim, juga Sayyid Qutb yang di Mesir dijatuhi hukuman mati oleh Presiden Nasir, Usama bin Laden, Ayman az-Zawahiri. Ini semuanya menjadi murid-murid atau pengikut dari pendapat Ibn Taimiyah. Dan yang tentu saja kelompok Wahabi yang ada di Saudi Arabia juga adalah kelompok yang sangat mengandalkan pandangan-pandangan Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah oleh pendukungnya dinamakan sebagai Syekhul Islam, Syekhnya Islam, dan ini menjadi kritikan besar bagi umat Islam lainnya atau ulama-ulama lainnya, karena Islam itu tidak punya syekh. Syekh umpamanya al-muslimin boleh yang ada di mana, tapi bukan agama itu sendiri. Syekhnya itu adalah Ibn Taimiyah. Tetapi di kelompok lain yang tidak setuju dengan pandangan beliau, dia dinamakan Abul Irhab, bapaknya terorisme. Karena apa? Karena kelompok-kelompok yang ada di Timur Tengah waktu itu adalah kelompok Alawi dan Druze. Itu dianggap orang-orang kafir yang harus dihabisi. Kekayaannya harus disita. Wanitanya harus dijadikan budak. Dan menurut mereka, mereka ini adalah lebih kafir daripada orang-orang Kristen dan Yahudi. Druze itu sampai sekarang masih ada di Lebanon. Mereka menganggap dirinya kelompok kecil, tapi banyak orang yang mengaitkannya kepada kelompok Syiah yang sesat. Ibn Taimiyah melarang umat Islam untuk menyampaikan ucapan selamat Natal atau ikut di dalam festival-festival Kristen. Dan justru Ibn Taimiyah menganggap bahwa orang Kristen harus berjauhan dari umat Islam, khawatir mereka terpengaruh oleh kesesatan mereka. Dia ada menulis buku Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih, jawab yang tepat bagi mereka yang telah merubah ajaran Masih Nabi Isa. Jadi kesimpulannya, apa yang terjadi sekarang, garis keras yang ada sekarang ini banyak sekali terinspirasi oleh Ibn Taimiyah. Bahkan Ibn Battuta menganggap bahwa Ibn Taimiyah ini mengalami gangguan psikologis. Dia juga tidak pernah kawin dan dia masuk penjara beberapa kali dan dia dilarang untuk berfatwa, tetapi tetap membangkang. Dan sewaktu dia menghadapi suatu kejadian di mana ada seorang Kristen yang menurut anggapan Ibn Taimiyah telah menodai Nabi Muhammad, maka dia meminta dari penguasa untuk menjatuhi hukuman mati kepadanya. Lalu penguasa di Syria pada waktu itu meminta dari yang namanya Asaf al-Ansari. Dia dianggap bahwa seorang yang telah melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik agama Kristen maupun agama Islam, dengan mencederai reputasi Nabi. Ibn Taimiyah bersikeras dan tetap beranggapan dia harus dibunuh. Gubernur pada waktu itu membujuk siapa namanya yang dituduh ini untuk meminta maaf dan bahkan memeluk agama Islam dan diikuti oleh tertuduh. Tetapi Ibn Taimiyah setelah dia menyatakan masuk Islam pun meminta supaya dia tetap dibunuh, sehingga penguasa Syria pada waktu itu mengamankan Ibn Taimiyah dalam penjara.
ini contoh-contoh yang cukup banyak contohnya, dan orang selalu kalau berbicara tentang Ibn Taimiyah dengan mudah mereka memberikan pandangan bahwa Ibn Taimiyah ini memiliki lidah yang tajam, memaki sana, memaki sini, mereka yang tidak sesuai dengan ajarannya. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana niatnya, karena banyak juga ulama yang menyanjung dia dan menganggap bahwa dia adalah tokoh Puritan dan tokoh yang ingin mengembalikan kejayaan Islam setelah melihat sendiri porak-porandanya umat Islam dan jatuhnya penguasa dan penguasa Islam di Baghdad. Jadi ini adalah tokoh kontroversial yang jelas bahwa kita juga terkadang tanpa kita sadari kita telah mengikuti sebagian dari fatwa-fatwa beliau, antara lain fatwa-fatwa terhadap umat Kristiani. Ada di dalam kitab-kitab beliau tentang hal ini yang bernama Fatawal Kanais. Jadi fatwa-fatwa tentang gereja-gereja, artinya tentang gereja yang dianut oleh umat Kristiani. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Anda memiliki pertanyaan, masukan, usulan topik kepada Profesor Alwi Shihab, kirimkan melalui email ke podcastalwishihab@warganegara.org.